Lantas mengapa Roh Kudus diberikan kepada utusan? Diberikan kepada murid-murid, diberikan kepada orang percaya, diberikan kepada kita. Ada 3 alasan. Yang pertama adalah Roh Kudus yang memberi kemampuan dan kecakapan dalam melayani. Setiap orang percaya diberikan karunia-karunia rohani dan kecakapan-kecakapan serta berbagai kemampuan, berbagai daya agar melalui itu kita dapat melayani dan kita dapat memberitakan Injil pengampunan dan keselamatan kepada banyak orang. Itu berarti semua orang percaya dapat melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan dengan bakat-bakat, kemampuan, karunia-karunia yang Tuhan beri kepada mereka. Dan mereka bisa menjadi saksi, menjadi utusan, menjadi pemberita Injil. Beberapa orang yang punya kemampuan khusus, belajar bahasa begitu cepat. Beberapa orang punya kemampuan khusus untuk melobi sehingga dia bisa memasukkan berita keselamatan. Beberapa orang punya kemampuan khusus untuk berbicara sehingga melalui percakapan, pergaulan dia bisa menyampaikan berita pengampunan. Semua orang percaya adalah pelayan dan utusan Tuhan. Dan Tuhan telah melengkapi kita dengan kemampuan untuk melayani dan menyenangkan Tuhan. Jadi, mengapa saudara tidak mengambil bagian melayani Tuhan sekarang? Jangan tunggu lagi. Nanti keburu mati. Tidak ada modal di pengadilan bema Kristus. 0. Ambil bagian ini. Sebab Tuhan berikan kemampuan kepadamu. Yang kedua, tujuan pemberian Roh Kudus adalah agar Roh Kudus melindungi, menjagai, menyertai kemana kita pergi untuk melayani Tuhan dan memberitakan kabar keselamatan. Bagaimana Tuhan bisa menyertai kita kalau kita tidak pernah pergi? Bagaimana Tuhan bisa melindungi kita kalau kita hanya di rumah? Di rumah kurang bahaya atau mungkin gak ada bahaya. Di gereja kurang bahaya atau mungkin gak ada bahaya. Atau sesekali bahaya. Tapi di luar sana ketika orang pergi memberitakan Injil, ketika pergi untuk menyampaikan kabar pengampunan, terlalu banyak bahaya. Terlalu banyak masalah. Itulah sebabnya Roh Kudus diberikan, karena Roh Kudus akan melindungi kita, menjagai kita, menyertai kita. Itu fungsi Roh Kudus. Pada waktu kita membawa berita pengampunan, saudara-saudara, segala kuasa dari si jahat, serangan dari si jahat akan menyerang kita, melemahkan kita, melawan kita dengan segala tipu dayanya, kebohongannya untuk melemahkan kita. Iblis menyerang kesehatan kita, iblis menyerang pekerjaan kita, iblis menyerang pelayanan kita, menyerang keluarga kita. Namun Roh Kudus, percayalah, Roh Kudus sudah diberi yang menyertai kita, melindungi kita, menjagai kita, dan tak ada satu kuasa pun yang bisa menghancurkan kita, karena kita utusan Tuhan. Melawan utusan Tuhan sama dengan melawan Tuhan. Tapi bagaimana mungkin kita pernah mengalami penyertaan Tuhan, mengalami penjagaan Tuhan, kalau kita tidak pernah pergi membawa berita pengampunan? Itulah sebabnya saudara-saudara, mengapa kita kekurangan pengalaman dengan Roh Kudus. Itulah sebabnya saudara-saudara, mengapa kita kurang pengalaman, dikuatkan, disertai oleh Roh Kudus. Karena kita tidak pernah pergi. Kita hanya berdiam di rumah. Kita hanya berdiam di gereja. Saya tidak mengecilkan pelayanan di gereja. Tapi kita tidak akan pernah mengalami pengalaman-pengalaman lebih besar waktu di luar sana. Karena di luar sana ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak serangan, ada banyak orang yang bergumul dalam keadaan mereka, dalam fisik mereka, dalam sakit mereka, bergumul dalam jiwa mereka, bergumul dalam ketakutan mereka. Ada banyak orang dicengkram oleh iblis, dikuasai oleh iblis.
Dan pada waktu kita datang ke sana, kita sedang datang untuk melepaskan mereka. Kita datang untuk menolong mereka, membebaskan mereka dengan pewartaan, pengampunan dari Bapa di sorga. Iblis dikalahkan. Dan kita tidak pernah mengalami pengalaman itu karena kita tidak pernah pergi menyampaikan berita pengampunan dari Allah, berita kelepasan, berita kebangkitan dari Yesus Kristus. Haleluya. Saudara mau mengalami pengalaman dengan Roh Kudus lebih besar lagi? Silakan saudara keluar, mewartakan berita pengampunan Allah. Engkau akan melihat orang-orang dipulihkan dan sukacita menerima Yesus Kristus. Engkau akan melihat orang-orang dengan sukacita dibebaskan dari kuasa gelap. Engkau akan melihat orang-orang dengan sukacita, bahagia, dosanya diampuni. Engkau akan melihat dengan sukacita mereka disembuhkan. Amin, saudaraku. Hari ini ambil komitmen. Ambil komitmen untuk pergi. Paling tidak mulai dengan doa hari ini. Doa. Orang-orang yang sesat, orang-orang berdosa. Doa supaya Tuhan kiranya mempertemukan kita dengan mereka. Tuhan menyelamatkan mereka. Dan saudara bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan Roh Kudus, Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang kepadanya Tuhan mau berbicara menyelamatkan mereka melalui hidupku. Menguatkan mereka melalui hidupku. Menolong mereka melalui hidupku. Amin, saudara. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus akan mengubahkan karakter kita. Membentuk kita seperti Yesus. Banyak kali pemberitaan Injil gagal. Banyak kali pelayanan kita gagal karena karakter kita belum seperti Yesus. Banyak kali cara hidup kita yang melukai pemberitaan Injil. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk memproses karakter kita dengan segala keadaan. Semua persoalan yang kita alami bukanlah kebetulan. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan persoalan, pengalaman-pengalaman yang pahit, pengalaman-pengalaman yang sulit, kesedihan, pengalaman-pengalaman yang membuat kita menangis. Hal itu dipakai oleh Roh Kudus untuk membentuk jiwa kita, membentuk karakter kita, membentuk kerohanian kita. Sehingga kita semakin dipoles, semakin ditata, semakin diperindah, dan serupa dengan Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang mulia. Dengan maksud bahwa semakin kita berbuah, menghasilkan buah. Roh Kudus adalah jaminan keselamatan dan perlindungan kita. Dan Roh Kudus sudah diberikan bagi kita. Kita harus kuat. Apa kebenarannya, saudara? Apa penerapan dari bagian yang kedua ini? Kalau Roh Kudus sudah diberi bagi kita, kita harus kuat. Karena Roh Kudus akan menyertai kita, melindungi, menjaga kita. Kita harus kuat. Yang kedua, kita harus melibatkan diri kita dalam pelayanan. Khususnya pelayanan pemberitaan Injil. Khususnya pelayanan pewartaan pengampunan kasih Allah kepada dunia. Libatkan dirimu. Kalau hanya mendengar firman ini, saudara-saudara, kita menjadi orang Kristen yang gagal. Kita menjadi orang Kristen rumahan, orang Kristen gerejahan, tapi kita tidak pernah pergi. Dan kita tidak pernah mengalami pengalaman dengan Roh Kudus. Dan Tuhan akan memakai semua pengalaman dengan Roh Kudus. Karakter kita dibentuk, kita dipoles, kita pergi ke sana. Saudara-saudara, sekarang banyak orang takut. Mereka membutuhkan Tuhan. Mereka membutuhkan kita. Mari kita pergi. Dimulai dari doa. Tuhan, saya berdoa untuk seseorang. Saudara bisa menyebutkan namanya. Gumuli setiap hari. Gumuli setiap hari. Saudara bisa menyebutkan namanya satu persatu dan doakan.